Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa min ibadihillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'illah bi kulli lamhatin wa nafasin wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil qudsiyah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, pengurus masjid, umumnya hadirin wal hadirat jamaah yang hadir di dalam ini majelis ta'lim yang saya muliakan, yang saya agungkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tiada kata yang tidak layak tentunya, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah, bukti syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat rahmat yang Ia berikan kepada kita. Nikmat yang besar pada saat ini yang Allah Ta'ala yang kita terima dari Allah, yaitu adalah nikmat taufik, hidayah dan inayah. Buktinya kita mendapatkan taufik, hidayah dan inayah. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam melakukan kebaikan. Sejenak kita duduk di majelis ta'lim ini. Ini menandakan bahwa Allah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan itu semua kepada diri kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ruh faduka alam, keharibaan junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih membicarakan hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, di mana beliau membicarakan tentang zikir. Di dalam hikmah beliau utarakan la tatruki zikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqazah wa min zikrin ma'a wujudin yaqazah ila zikri ma'a wujudi hudur wa min zikri ma'a wujudi hudur ila zikri ma'a ghaibati amma siwal mazkur wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Itulah ungkapan hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, di mana beliau memberitahu kepada kita bahwasanya janganlah kita ini meninggalkan untuk berzikir kepada Allah,
dengan alasan bahwa hati kita ini belum bisa hadir di waktu berzikir kepada Allah. Beliau mengatakan, karena kelupaan kita tiada berzikir itu lebih parah dibandingkan kita lupa tapi masih disertai dengan zikir lisan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan daripada ketidakkekhusyukan kita sewaktu kita berzikir dengan lisan. Semoga Allah mengangkat itu semua, akhirnya kita menjadi berzikir yang jaga, yang ingat kepada Allah. Setelah kita zikir, hati kita bisa bangun, hati kita bisa jaga kepada Allah. Kita berharap lagi agar Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan di dalam hati kita, agar Allah melenyapkan sesuatu pada diri kita yang kita ingat itu semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Jadi dengan kita berzikir, mungkin saat ini zikir kita tidak ada kehadiran di dalam hati. Di waktu kita berzikir, masih hati kita ini belum bisa semaksimal mungkin ingat kepada Allah. Di waktu kita berzikir, pikiran dan batin kita masih melayang-layang. Nah, biarkan, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena dengan berkah ucapan kalimat-kalimat zikir yang kita utarakan melalui lisan kita, itu menyebabkan suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagakan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan hati kita sehingga kita dapat ingat kepada Allah. Kita dapat berzikir itu bukan hanya dengan lisan, juga disertai dengan hati. Setelah hati itu jaga, maka pasti suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan di dalam badan kita, Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu kita, yaitu di saat kita berzikir, kita tidak ingat sesuatu apapun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang untuk menggapai di waktu kita berzikir tidak ada yang lain yang kita ingat, hanya Allah semata, itu memang butuh proses. Di antara prosesnya pertama tadi, kita jangan meninggalkan zikir lisan meskipun hati kita belum bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kullu ibadatin farradaha Allah ta'ala ja'alaha waqtan makhsusah wa 'azara al-ibad fi ghairi awqatiha illa zikir lam yaj'alillahu lahu waqtan makhsusah. Qala ta'ala uzkurullaha zikran katsira. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kata beliau, tiap-tiap ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kefarduan. Tiap-tiap ibadah itu ada yang difardukan, dan di dalam ibadah yang difardukan itu ada waktu yang ditentukan. Contoh, salat wajib, difardukan oleh Allah, wajib, cuman ada waktunya. Ada namanya waktu asar, ada namanya waktu maghrib, isya dan subuh. Salat sunat tahiyyatul masjid, ibadah, ada waktunya. Kapan? Begitu kita masuk ke dalam masjid. Tidak bisa salat sunat tahiyyatul masjid itu dilakukan di luar masjid. Salat duha, ibadah, tapi ada waktunya. Kapan melakukan waktu itu? Waktu salat duha di waktu matahari setinggi satu tumbak qadra rumhin atau lebih. Begitu sama melakukan ibadah-ibadah yang lain, baik yang sunat ataupun yang wajib, seperti melakukan ibadah haji, ada waktu ibadahnya, ada. Kapankah itu? Di waktu pas musim haji. Mengeluarkan zakat, ibadah, tapi ada waktunya, musimnya, ketika pas datang bulan Ramadan.
diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat mal pun sama bagi orang yang kaya dan menunggu masa haul nisab baru wajib dikeluarkan si zakat tersebut. Nah, kata Imam Ibnu Abbas, istimewanya dengan zikir ini adalah satu buah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan waktu yang tertentu. Tidak ada waktu yang khusus. Dan tidak ada uzur-uzur yang dapat mencegah kita agar tidak berzikir, itu tidak ada. Itu istimewanya berzikir. Kalau kita di dalam perjalanan bisa berzikir, bisa. Tapi kalau sholat, begitu kita dalam perjalanan, ada waktu masa kita tidak sholat di waktu zuhur, tapi kita sholat zuhur nanti di waktu asar, namanya jamak takhir. Berarti dikait oleh waktu, dikait oleh masa, dikait oleh zaman. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa tidak ada ibadah yang paling istimewa di mana ibadah itu yang tidak dikait, di mana ibadah itu yang tidak diikat oleh waktu. Satu-satunya ibadah yang tidak diikat oleh waktu yaitu adalah ibadah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, kata Allah taala, uzkurullaha zikran katsira, yang artinya berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara berzikir yang banyak, dengan cara berzikir yang banyak. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menafsirkan ayat ini di dalam kitabnya yang bernama Kitab Sirul Asrar. Pengertian daripada zikir yang banyak itu yaitu ialah zikir di mana saja kita berada. Zikir yang di mana saja kita berada, pada waktu apa saja kita boleh berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang dimana kita memakai tasbih, yang dimana kita memakai alat penghitung, itu sebenarnya adalah riyadhah. Itu sebenarnya adalah metode untuk menghidupkan si hati kita seperti kita menghidupkan itu tasbih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapat ijazah tentang zikir. Di waktu kita berzikir, subhanallah, 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 kita memutar tasbih, bukan? Subhanallah. Sebenarnya putaran tasbih yang kita putar itu semata-mata adalah untuk memberi koneksi di dalam jantung kita di waktu kita mengucapkan Allah seirama dengan jantung itu. Jadi begitu detak jantung kita senada dengan butiran-butiran tasbih yang kita ucapkan, begitu kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, di dalam hati juga adalah Allah, 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 Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, jadi berzikir dengan tasbih memang di antara lain manfaatnya adalah untuk menghitung jumlah bilangan zikir yang bakal kita baca. Namun jauh daripada itu, filosofi tasbih juga kata ulama-ulama sufi, di antara sanad-sanad di dalam ilmu tarikat sebenarnya adalah untuk menyatukan rasa detakan jantung kita sewaktu kita menzikirkan kalimat-kalimatut thayyibah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas zikir itu zikran katsira, zikir itu tidak ada batasnya. Zikran katsira, zikir itu tidak ada batas berapa jumlah banyaknya. Cuman oleh para ulama yang sumbernya dari Rasulullah, habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maksudnya itu sebagai riyadhah, itu sebagai pelatih di dalam diri. Sewaktu kita sudah terbiasa itu, begitu selesai sholat kita menzikirkan itu kalimat, hendaknya kalimat-kalimat itu bukan hanya kita zikirkan di waktu selesai sholat, tapi di luar daripada waktu itu hati dan qalbu kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita, kata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya tidak ada ibadah yang paling spesial, yaitu adalah ibadah yang tidak dikait oleh waktu. Satu-satunya ibadah yang tidak diikat oleh waktu yaitu adalah ibadah zikir. Bagi orang yang mengerti mengenai makna zikir, bagi orang yang mengerti dengan makna mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk mereka zikir, diam mereka juga adalah zikir, pembicaraan mereka juga adalah zikir. Demikian mengapa? Karena mereka di saat itu adalah sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau memang saya ini orang arif billah, misal umpama kalau memang benar-benar saya ma'rifat, saya ini adalah sedang berzikir kepada Allah. Pertama, saya selalu mengucapkan kalimat Allah tadi, dan kemudian seharusnya saya ingat begitu ucapan yang saya keluarkan adalah dibantu dan ditolong oleh Allah. Bukankah itu zikir? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jamaah pun semuanya mendengarkan ini. Ini pertama, berada di dalam tempat majelis zikir. Yang kedua, kalau jamaah menyadari, diam dan tidak terduga dan tidak disangka kita dihadirkan oleh Allah pada tempat ini, mengingat di saat itu adalah kehendak Allah. Bukankah itu zikir namanya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ibadah yang spesial, ibadah yang hebat itu ibadah yang tidak dikait oleh waktu. Maka ibadah yang tidak dikait oleh waktu itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan fi hijrihi dirhamun yuqassimuha wa akhara yazkurullaha lakana adz-dzakiru afdal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau ada dua orang laki-laki, yang satu dia memiliki dirham, yang mana dirham itu dia gunakan di jalan Allah, kata Nabi. Yang satu lagi dia tidak memiliki dirham, tetapi dia gunakan zikir dan rasanya untuk ingat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Lakana dzakir afdalallah. Yang lebih utama itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab karena kita berjihad di jalan Allah, kita berperang di jalan Allah, kita menyumbang harta kita di jalan Allah, sebenarnya melatih kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada istilah perang Badar, tidak akan ada istilah perang Uhud, dan tidak akan ada istilah Islam dan iman pada hari ini semata-mata tujuannya itu hanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ada di alam semesta ini yang terlepas daripada zikir? Tidak. Untuk apa para mujahid fisabilillah mengangkat perang seperti Khalid bin Walid? Agar supaya mereka itu dapat mengingat Allah dan generasi-generasi mereka supaya dapat menyebarkan Islam. Bukankah perbuatan menyebarkan Islam itu tujuannya menegakkan kalimat Allah? Bukankah menegakkan kalimat Allah itu bagian daripada zikir? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pantas kata Nabi SAW, maka yang diutamakan itu kalau dibanding-bandingkan yaitu adalah zikir. Orang yang berzikir yang lebih utama. Maka hakikat di dalam kita mengeluarkan sedekah, di dalam kita mengeluarkan infak, di dalam kita menyumbangkan harta kepada anak yatim, kita menyumbangkan harta di masjid-masjid, di tempat-tempat agama, sembari kita ingat ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala titip kepadaku, aku berikan kepada tempat di situ orang-orang yang membutuhkan karena Allah. Nah, karena Allah itu disebut dengan namanya zikir bil mal, namanya adalah zikir dengan harta. Kita menyumbangkan masjid 100.000, zikir tanpa kita sadari, namanya zikir mal. Kita mengeluarkan infak di jalan Allah dengan cara memberi anak yatim makanan, sedekah, zikir, namanya zikir dengan harta.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walhasil kullu ma fid dunya yashmilu maknahu zikr fi qalbi az-zakir, yang artinya adalah sesuatu yang ada di alam semesta ini yang jalannya adalah ibadah, itu semuanya mencakup makna zikir bagi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan zikir itu adalah ingat, termasuk tadi bagian daripada ingat. Sedekah juga kalau kita ingat itu rezeki Allah, zikir namanya. Kita keluarkan di jalan Allah, itu zikir. Maka ayatnya adalah uzkurullah zikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah itu dengan jumlah yang begitu banyak, artinya tidak terbatas. Setelah kita menjelaskan zikir secara global, sekarang kita masuki pengertian zikir yang mencakup makna daripada khusus. Lafzu zikri yashmilul Qur'anal karima wa tasbihan wa tahmidan wa takbiran wa salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa istighfaran wa qawlan Allah Allah wa tahlilan la ilaha illallah wa ghairiha min kalimatit thayyibah. Bermula lafaz zikir itu bisa membaca Al-Quran disebut dengan zikir, mengucapkan tasbih subhanallah termasuk daripada zikir, dan membaca alhamdulillah tahmid zikir, membaca Allahu Akbar berupa kalimat takbir adalah zikir, juga mengucapkan salawat kepada Nabi adalah zikir, dan juga mengucapkan istighfar juga adalah zikir, dan ucapan kita kepada lafaz Allah Allah juga adalah zikir, juga mengucapkan kalimat tahlil adalah zikir. Intinya daripada jenis-jenis kalimatut thayyibah selain yang telah disebutkan tadi, bila kita ucapkan itu semua adalah bagian daripada zikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada sekalian banyak kalimat-kalimat tadi ada Al-Quran, zikir, ada pembacaan tasbih juga zikir, takbir juga adalah zikir, salawat juga adalah zikir. Sekarang begini, wa afdaluha 'alal murid az-zikr bila ilaha illallah al-iktsaru min la ilaha illallah li'annaha afdalul azkar wa ashalut turuq ilallah wa aqrabuha ilal usul. Tadi subhanallah zikir, kemudian membaca Al-Quran juga adalah zikir, membaca istighfar juga adalah bagian daripada zikir. Sekarang yang lebih utama, yang lebih afdal atas murid itu bagi orang yang ingin berharap ada kejayaan di waktu akan datang. Artinya orang ini ingin benar-benar untuk merubah hatinya agar hatinya itu menjadi baik, agar hatinya itu menjadi hati yang jernih dan bersih. Maka bagi orang-orang yang ada ingin berkelanjutan di dalam tingkatan-tingkatan derajat dalam hidupnya, maka zikir yang lebih utama yang harus diperbanyaki yaitu adalah membaca zikir la ilaha illallah. Apapun semua jenis tarikat, tidak ada yang tidak memakai la ilaha illallah. Tarikat As-Siddiqiyah memakai la ilaha illallah. Tarikat Qadariyah Naqsabandiyah memakai la ilaha illallah. Tarikat Tijaniyah pun sama, di samping memang banyak membaca sholawat. Tarikat Samaniyah pun sama. Semua hampir tarikat yang dibikin oleh mursyid-mursyid ulama-ulama tarikat, semuanya banyak-banyak memakai kalimat la ilaha illallah. Di samping sebelum membaca la ilaha illallah, ada kalimat-kalimat yang lain dulu yang dibaca, ada istighfar, kemudian ada sholawat, kemudian ada tasbih dan segala macam, tapi ujung dari ke ujungnya pasti tidak tinggal dengan kalimat la ilaha illallah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa demikian dengan kalimat la ilaha illallah? Li'annaha afdalul azkar. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling afdal daripada sekalian banyaknya zikir. Kenapa? Bagaimana tidak afdal? Wong buktinya orang yang non muslim saja begitu mau masuk ke dalam agama Islam ini, apa disuruh baca Quran? Apa disuruh baca istighfar untuk menyatakan dia itu muslim gitu. Memang pertama disuruh istighfar terlebih dahulu, disuruh selawat. Tapi untuk menghilangkan daripada pangkat kekafiran yang dia sandang selama ini, untuk begitu masuk ke dalam agama Islam, yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Jamaah, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengupas la ilaha illallah ini secara per kalimat. La ilaha illallah itu berapa? Kalimatnya, bukan huruf yang saya tanya. Kalau huruf dicampur dengan Muhammad Rasulullah itu 24. Artinya 24 jam manusia ini tidak akan bisa berpisah dan bercerai dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman saya ambil daripada kalimatnya saja. Pertama la, yang kedua ilaha, dan yang ketiga ilah, dan yang keempat adalah yang keempat adalah Allah. Sebaik-baik orang yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang bertariqah, tanpa dia sadari dia sudah menyelubungi di dalam sarung tariqah, sekalipun dia belum bertariqah, yaitu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, la kata ulama sufi syariat, ilaha tariqat, ilah hakikat, Allah adalah ma'rifah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak bilang kepada saya, kami belum pernah ditalkin, kami belum pernah didatangi oleh syekh mursyid untuk menalkin kalbu kami. Tapi jamaah jangan berkecil hati, begitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di situ kita sudah diselubungi dengan tata cara tariqah. Itu sebenarnya pengamalan orang-orang yang tariqah. Cuman bedanya dengan orang yang sudah ditalkin zikir dengan orang yang belum, paling kelebihannya di dalam masalah pengingatan tentang hati. Tapi dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan sendirinya itu pada hakikatnya kita sudah menjalani jalan tarikat, dan kita sudah diselubungi dengan selubungan tariqah namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tambah lagi la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Tadi berapa? 4 ya. Sekarang tambah lagi kalimat Muhammad 5, Rasul 6, kemudian Rasul 6, kemudian ditambah lagi Allahnya adalah 7. Muhammad Rasulullah. Satu kalimat Muhammad, yang kedua kalimat Rasul, dan yang ketiga adalah kalimat Allah. Berapa? 3 tambah 4, 7. Di dalam tariqah itu mengenal yang namanya latifah, jamaah. Mungkin bagi yang pernah mendengar tariqah ini, pernah mendengar latifah, pernah. Di dalam tariqah ada yang disebut dengan latifah di dalam diri kita ini. Ada latifatul nafsi, ada latifatul akhfa, ada namanya latifatul qalbi. Nah, di dalam kita melakukan kalimat la ilaha illallah, di akhir ditutup dengan Muhammad Rasulullah, semuanya sudah mengalir kepada latifah yang 7 pada diri kita. Jadi walaupun di dalam kaifiyat zikir itu kita diajarkan la ilaha illallah, ditarik dulu dari napas kemudian ke atas menuju latifatun nafs, kemudian dipatahkan ke sebelah kanan dulu menuju kepada latifatul akhfa, kemudian kepada latifatul akhfa baru illallah kita tekankan di bawah dada, di bawah dada kiri, yaitu pas ke hati kita, ke qalbu atau jantung kita, masuk kepada latifatul qalbi. Tapi tanpa kita sadari, walau kepala kita tidak beraturan,
walaupun kita tidak bisa mengingat semua latifah, tapi dengan secara otomatis begitu selesai kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, secara otomatis kita sudah menjelajahi latifah-latifah yang ada di dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa kalimat la ilaha illallah itu lebih afdal? Karena wa ashalut turuq, karena dia yang paling mudah untuk berjalan menuju Allah, wa akbaruha wa aqrabuha ilal usul, dan paling dekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdalnya zikir yaitu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kata Nabi, perbaharui lagi. Iman kita ini sama dengan mesin. Iman kita ini perlu diganti. Mana oli harus diganti. Kalau mobil mungkin ada banyak macam jenis oli yang harus diganti agar supaya tidak kering, agar supaya tidak berkarat. Dibawa lagi ke bengkel hati kita ini. Iman kita pun sama. Maka kata Nabi, jaddidu imanakum, barui lagi iman kalian itu, diservis balik. Bagaimana cara menservis balik iman kita? Aksiru min qawli la ilaha illallah, dengan banyak membaca zikir kalimat la ilaha illallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, man kana akhira kalamahu, ya, man akhira kalamahu, boleh kalamihi juga boleh idhofah, tapi cocoknya kalamahu. Man akhira kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang di akhir ucapannya begitu sakratal maut dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam syurga. Pas sakarat kata Nabi, pas sakarat dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang mau mati itu dan juga orang yang sudah dikuburkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah kita mendengar betapa pentingnya kalimat zikir la ilaha illallah ini dan dia termasuk afdalnya zikir, sekarang bagaimanakah kaifiat di dalam menzikirkan kalimat la ilaha illallah? Ini bukan mentalkinkan, ya, cuman hanya menceritakan. Wa an Ali karamallahu wajah qultu ya Rasulullah ayut turuq aqrabu ilallah wa ashal wa ala al-ibadah wa afdaluha indallahi ta'ala. Sayyidina Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, ya Rasulullah, kata Ali, jalan apakah yang paling dekat kepada Allah dan ibadah apakah yang paling mudah yang dilakukan oleh hamba Allah, dan apakah bentuk ibadah yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala setelah melakukan kewajiban yang lain? Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ali, alaika bimudawamati zikrillah. Kata Nabi, wahai Ali, langgengkan, terus meneruslah, lazimi, mudawamahkan untuk berzikir kepada Allah, kata Nabi. Kemudian Ali lagi bertanya, faqala Ali, maka Ali berkata, kullun nas yazkurunallah, wahai Nabi, setiap manusia itu pasti ingat kepada Allah, pasti berzikir kepada Allah. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taqumu sa'ah hatta la yabqi ala wajhil ardi may yaqul Allah. Wahai Ali, dunia ini tidak akan terjadi kiamat hingga tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan kalimat Allah. Selagi ada orang yang mengucapkan kalimat Allah, kata Nabi, dunia ini tidak akan kiamat. Di sini baru Rasulullah mengajarkan kaifiat berzikir kepada Ali.
Qala lahu Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah? Ali berkata kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana cara berzikir kepada Allah Ta'ala itu? Maka Rasulullah menjawab, ya Ali, ghammid ainaika wasma' minni salasa marratin summa qul mitlaha. Kata Rasulullah, ya Ali, pejamkan kedua matamu, kemudian engkau dengarkan daripadaku, yaitu sebanyak 3 kali, kemudian engkau ucapkan juga kalimat yang sama, lalu aku yang mendengarkan. Maka Ali pun memejamkan matanya, kemudian Rasulullah membacakan kalimat itu sebanyak 3 kali, lalu dibaca oleh Sayyidina Ali. Ini namanya talqin zikir. Ayo sama-sama kita mudah-mudahan dapat berkah malam ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi cara kaifiat zikirnya itu, Ali pertama kali yang mendengarkan, Rasulullah yang mentransfer ke dalam hati Ali, sembari lisan Ali itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Malam ini bukan berarti saya mentalkinkan, tapi itu adalah kaifiat zikir, artinya menandakan bahwa kita pernah mengatakan kalimat zikir la ilaha illallah dengan guru. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Faqala Ali, maka berkata Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama afdaluha faqassiruha. Ya Rasulullah, bagaimana setelah aku mengucapkan ini? Rasulullah menjawab, aksaruha, maka perbanyaki olehmu membaca kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah. Minggu depan akan kita lanjut, yaitu menjelaskan makna la ilaha illallah dan apa faedah daripada zikir lisan bagi orang yang belum bisa merasuk zikir itu ke dalam hatinya. Apa faedah daripada zikir lisan? InsyaAllah minggu depan akan kita lanjut penjelasannya, sembari kita masuk kepada hikmah yang berikutnya, yaitu adalah hikmah yang ke-48. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudiz zalat. Minggu depan itu kita masuk hikmah yang ke-48, selambari kita menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Hikmah yang ke-48 itu setengah daripada tanda hati orang yang mati, yaitu tiada duka cita atas syariat-syariat yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. InsyaAllah minggu depan akan kita lanjut penjelasannya, hikmah yang ke-48, sembari kita menghabiskan penjelasan hikmah yang ke-47. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, dan juga Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat Allah dan kita dapat mengamalkan zikir-zikir yang memang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Mungkin maaf saya agak korupsi waktu sedikit karena saya juga ada acara di sini. Mungkin tidak isya jamaah di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.